Podcast, tempatnya pembicaraan berita dan aktualitas yang selalu asik. Kembali lagi bersama saya Ulul Azmi Pakaya selaku host di podcast PBA pada episode kali ini. Nah teman-teman nih, di episode sebelumnya kita sudah bersama dengan mahasiswa yang memiliki segudang bakat. Sekarang di episode ini kita akan membahas mengenai mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Luar biasa sekali nih mahasiswa, soalnya dia tuh mahasiswa yang memiliki segudang prestasi, tapi dia juga ikut organisasi. Yang dimana kita selalu memikirkan bahwa orang yang sudah ikut organisasi pasti IPK-nya tuh pas-pasan. Ini dia malah berprestasi. Langsung saja tanpa banyak basa-basi kita sambut narasumber kita di episode kali ini, Kak Priyatna Sandi. Apa kabar nih Kak malam ini? Alhamdulillah baik, Ulul. Alhamdulillah nih. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa Kak? Kayak mahasiswa biasanya ya, belajar, terus juga memang aktif di salah satu organisasi. Oke, salah satu organisasi nih. Berarti banyak dong kalau salah satu nih. Spill dong Kak salah satunya nih Kak. Yang paling pastinya di Himaprodi PBA UAC. Oke, Himaprodi yang selalu kita banggakan nih. Ya, Kalau boleh benar. tahu nih Kak, spill lagi dong. Jadi apa di Himaprodinya? Oke, di Himaprodi alhamdulillah memang diamanati sebagai Ketua Umum Himaprodi PBA UAC Wah. periode 2023-2024. Keren banget nih. Ketua Himaprodi kita memiliki segudang prestasi nih. Oke nih Kak, kita kan dari awal nih udah membahas mahasiswa berprestasi nih. Iya. Tapi menurut Kakak sendiri nih sebagai narasumber, pandangan Kakak apa sih definisi dari mahasiswa berprestasi? Oke, mahasiswa berprestasi. Kalau dilihat dari kata mahasiswanya ya, mahasiswa kan sifatnya itu umum ya, dia mujmal kalau dalam bahasa Arab. Jadi seseorang atau individu yang mengenyam pendidikan di universitas atau sebagainya sejenisnya itu disebut sebagai mahasiswa. Kemudian di sini ada titel yang digarisbawahi yaitu berprestasi gitu. Pastinya ya setiap orang khususnya Ulul mungkin juga memang menginginkan menjadi mahasiswa yang istimewa gitu atau berbeda dengan mahasiswa pada umumnya gitu, mahasiswa kebanyakan. Oke, berbeda dari yang lain ya. Iya, kayak gitu. Nah, dengan titel berprestasi ini itu akan membedakan seseorang mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, yang mana kita tahu kalau mahasiswa berprestasi ini banyak jenisnya ya. Ada yang dia berprestasi di intrakurikulernya, kemudian kokurikulernya, dan juga ekstrakurikuler. Atau di sini kita lebih akrab dengan sapaan mahasiswa berprestasi akademik maupun mahasiswa berprestasi non-akademik, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pandangan aku mengenai mahasiswa berprestasi ini adalah seseorang mahasiswa yang diberikan keistimewaan dari yang lainnya berkat usaha dan juga prosesnya, kayak gitu. Oke, berkat usaha dan juga prosesnya. Nah, kan sebelumnya nih kakak menyebutkan bahwa prestasi itu adalah salah satu titel yang disandingkan dengan kata mahasiswa nih. Kan titel itu kan lumayan penting nih ya kan. Jadi mengapa sih hal ini tuh penting gitu? Prestasi itu penting bagi seorang mahasiswa dalam perguruan akademik. Kan ada tuh istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Kuliah nongkrong nih. Kan kayak ya udah yang penting lulus gitu kan. Nah, ini apa sih pentingnya berprestasi, menjadi mahasiswa yang berprestasi? Apakah penting? Dan kalau memang penting tuh gimana? Ini penting banget sebenarnya loh. Oke. Jadi kita di sini dari dua sudut pandang ya. Yang pertama kita sudut pandang dari perguruan tinggi. Kalau dulu kan kita perekrutan mahasiswa baru ya, itu kan ada namanya SNMPTN, SBMPTN, kayak gitu ya dulu ya, kayak di zaman-zamanan kita. Nah, terus ada yang namanya jalur prestasi. Oke. Ya kan? Ada. Nah, kenapa adanya jalur prestasi? Karena dengan adanya mahasiswa-mahasiswa berprestasi yang masuk ke perguruan tinggi tersebut, itu akan menambah citra dari kampus tersebut.
gitu, value-nya kampus, grade-nya kampus itu akan naik gitu. Yang pastinya karena mahasiswa ini berkompeten, mahasiswa ini juga mempunyai SDM yang berkualitas gitu. Kita ambil contoh kecilnya yang erat kaitannya dengan mahasiswa berprestasi ya gitu. Seorang mahasiswa yang dia mengikuti perlombaan gitu, sebutlah perlombaan ini nasional maupun internasional ya gitu. Jadi sebuah keniscayaan kalau dia itu selain membawa namanya pribadi, dia juga membawa nama universitasnya. Dari sana kita bisa simpulkan bahwa mahasiswa berprestasi ini berpengaruh untuk kepopuleritasan sebuah perguruan tinggi. Kayak gitu. Itu kalau dari segi perguruan tinggi. Tapi kalau dari sudut pandang mahasiswanya itu sendiri pastinya banyak gitu. Salah satunya aku pernah ikut webinarnya mahasiswa berprestasi kedua dari UGM, Universitas Gadjah Mada, yang mana dia merupakan pemenang kedua mahasiswa berprestasi Pilmapres. Jadi di Kemendikbud itu ada satu program yang namanya Pilmapres atau singkatan dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Kayak gitu. Jadi ini jadi sebuah sebuah apresiasi gitu loh buat mahasiswa gitu. Jadi setiap mahasiswa berprestasi dari kampus-kampus yang di bawah naungan Kemendikbud itu dikompetisikan gitu. Jadi nanti kayak semacam kalau Miss Indonesia kayak gitu. Bisa dibayangin. Nah ini salah satu dari mahasiswa berprestasinya di UGM. Gue bilang kalau misalkan kenapa harus menjadi mahasiswa berprestasi? Yang pertama ini sebagai pengukuran impact ke diri kita sendiri. Jadi kuliah kita 3,5 tahun, bahkan ada yang 4 tahun, bahkan lebih ya gitu. Impactnya atau dampaknya untuk diri kita sendiri itu apa gitu? Apakah berkembang atau monoton gitu? Itu jadi salah satu pengukuran dampak daripada perkuliahan untuk diri kita sendiri kayak gitu. Terus yang kedua sebagai penyongsong keberhasilan kerja. Karena dengan mahasiswa berprestasi itu secara tidak langsung para pemimpin itu akan melirik akan opportunity yang kita punya kayak gitu. Gitu jadi nah ini juga jadi salah satu manfaatnya buat mahasiswa yang punya titel berprestasi itu untuk menambah value dirinya gitu. Dia nanti akan lebih terkenal gitu. Dia juga nanti akan menjadi role model, akan jadi panutan gitu di kampusnya buat adik-adiknya gitu. Itu kan jadi dia juga nge-brand dirinya sendiri gitu kan. Ini kan jadi salah satu value ya buat dirinya gitu. Terus juga manfaat lain bakal membuka kesempatan kayak yang tadi udah dibahas gitu. Kesempatan ini bisa berupa sebagai scholarship gitu, bisa berupa ya pekerjaan tadi gitu, kayak volunteering gitu. Karena mereka punya privilege gitu. Dan ini benar apa yang dikatakan Mbak Nana, yang menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege gitu. Itu mahasiswa yang biasa, apalagi dengan titel mahasiswa berprestasi, pastinya akan banyak sekali privilege-nya. Nah kalau di UIN atau misalkan di perguruan tinggi lain, itu ada yang namanya apresiasi rektor atau apresiasi fakultas, biasanya ada kayak gitu. Nah mungkin nanti sarannya ya untuk mangku kebijakan yang terhormat di UAC. Apa tuh Kak? Kedepannya mungkin bisa mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di UAC untuk lebih semangat lagi membawa nama UAC sesuai dengan jargonnya UAC Muda Mendunia. Betul sekali. Kayak gitu loh. Untuk pesan untuk petinggi-petinggi yang ada di UIC ya. Iya. Oke, jadi wah luar biasa sekali nih. Mahasiswa berprestasi berarti memiliki privilege yang luar biasa. Selain untuk meningkatkan value-nya sendiri, dia juga bisa meningkatkan value kampus. Iya, betul banget. Jadi luar biasa sekali kan, berarti penting juga ya untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, karena ini penting Kak, gimana sih strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas kita dan mencapai prestasi akademis? Oke,
Ini juga aku sebenarnya belum penelitian ya. Jadi Oke, ini nggak apakah apa-apa, Kak. efektif atau tidak? Tapi versiku ini efektif karena Oke. memang ini sudah aku praktekkan dalam Mhm. kehidupanku. Yang pertama pastinya kamu harus punya rasa disiplin dan juga komitmen. Disiplin untuk menyelesaikan tugas-tugasmu, disiplin untuk menyesuaikan waktumu. Jadi ada waktunya main, ada waktunya belajar, ada waktunya tidur gitu. Kamu harus disiplin dengan dirimu sendiri dan juga komitmen. Nah, salah satu komitmen implementasinya yaitu dengan disiplin itu. Jadi kamu komitmen dengan tujuanmu gitu. Kamu ini pengen jadi apa? Apa harapan yang pengen kamu capai? Kayak gitu. Itu yang pertama. Kayaknya untuk disiplin dan komitmen ini udah klise banget ya buat orang-orang sukses, kayak memang Iya udah sih. jadi basic gitu Emang kan. udah basic sih, orang harus disiplin dan berkomitmen Iya, lah, emang udah gitu. jadi basic. Lanjut, kamu harus punya mapping habit atau mapping keseharianmu gitu, supaya ini menunjang kedisiplinan kamu gitu. Misalkan cari waktu pintermu untuk belajar. Misalkan nih kayak waktu pinternya jam 8 sampai jam 12 gitu. Maka mapping waktu itu untuk kamu belajar gitu. Jangan sampai kebalikannya gitu. Dari jam 8 sampai jam 12 itu kamu pakai untuk tidur misalkan gitu. Makanya ini salah satu pentingnya kita punya mapping gitu. Mapping dalam schedule keseharian kita gitu. Terus selanjutnya ini yang paling berpengaruh kalau menurut aku. Pola pikir growth mindset. Grow mindset. Iya, jadi kamu itu harus punya pola pikir berkembang. Jangan takut gagal. Jangan pernah takut mencoba. Karena aku nggak setuju ya dengan statement bahwa kesempatan itu datang 2 kali. Aku nggak setuju. Sebenarnya menurutku ya, statement itu terlalu menyempitkan untuk kesempatan. Karena kalau menurutku kesempatan itu datang berkali-kali, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, kayak gitu. Nah, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba. Ingat kata-kata Mahatma Gandhi bahwa andaikan kamu melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu, ada 2 pilihan. Kamu ini gagal atau kamu ini menang gitu. Tapi ketika kamu tidak melakukan apa-apa, hanya satu, dipastikan kamu akan mendapatkan sebuah kegagalan. Jadi sebenarnya kegagalan ini adalah sebuah keberhasilan tapi tertunda, kayak gitu. Itu growth mindset, penting banget menurutku. Jadi teman-teman boleh nanti untuk searching apa itu growth mindset dan bisa mempelajarinya lebih dalam. Gitu. Terus juga aku menerapkan pola jangan mudah puas. Karena dengan kita cepat puas, nantinya kita akan merasa bahwa diri kita udah paling berprestasi, misalkan diri kita udah paling tinggi dibandingkan orang lain, dan nantinya kita nggak akan berkembang. Jadi pola pikir kita mudah puas itu sebenarnya harus dihindari. Gitu. Tapi bukan berarti kita ini tidak bersyukur ya, gitu. Bukan berarti kayak gitu. Dan juga bukan berarti kita ini rakus, gitu. Tapi kita ini sebagai salah satu ikhtiar kita dengan jangannya mudah puas supaya menjadi individu yang lebih baik, kayak gitu. Dan yang terakhir, yang paling pastinya itu berdoa gitu. Kita kan hanya bisa berikhtiar kan, yang atas yang menentukan, kayak gitu. Dengan cara tarekat mungkin kalau orang-orang salaf itu biasa kan bilang tarekat gitu. Kayak gitu. Oke nih Kak. Nah, Kak Priyatna Sandi, kan Kakak ini merupakan salah satu mahasiswa yang disandangkan dengan titel mahasiswa berprestasi di PBIUIC ya, yang kita tahu bersama. Nih, suka duka sebagai mahasiswa berprestasi itu gimana sih Kak? Oke, tapi sebelumnya kayaknya ini terlalu hiperbola deh, andaikan aku dititulkan sebagai mahasiswa berprestasi gitu ya. Enggak sih Kak, emang berprestasi nih tanpa perlu gimana ya, udah sampai nggak bisa
Ada kata-kata nih nggak? Oke, cuman untuk suka dukanya pasti banyak ya. Pastinya aku mengalami beribu-ribu kegagalan gitu, beribu-ribu penolakan gitu. Cuman yang paling aku rasain khususnya di kampus ini, yang pertama aku itu kesulitan untuk mencari role model. Aku kesulitan untuk mencari panutan gitu, karena kan andai kan kita punya role model, kita secara tidak langsung kayak guide book-nya, kayak panduan untuk mencapai keberhasilan yang sama itu akan lebih gampang gitu, karena kita udah punya modelnya gitu. Tapi di sini ya mohon maaf sekali, aku belum mendapatkan kakak tingkat maupun adik tingkat yang memang satu visi dan misi gitu, yang nantinya bisa dijadikan sebagai role model gitu. Makanya dari ini aku rasain di semester 2, maka dari itu pemikiranku saat itu udah mulai aku rubah. Kalau kamu memang tidak bisa menemukan role model di kampus ini, maka kamu yang harus menjadi role modelnya. Gitu. Oke, itu mungkin biasa. jadi salah satu motivasi juga kan buat aku. Gitu. Benar sih. Terus ini hal yang menurutku kocak. Apa tuh Kak? Aku kan pertama kali ikut perlombaan itu di kelas 2 SD. Oke. Jadi itu perlombaan Imtak PAI yang diselenggarakan seluruh guru PAI gitu se-Kabupaten Bandung. Wow. Kayak gitu. Nah, di sana itu di pas kelas 4-nya, kelas 4. Kelas 4 adanya Imtak PAI juga, aku itu salah ikut lomba gitu. Entah pihak penyelenggaranya atau pihak guru pembimbingku yang salah. Jadi aku kan ikut lomba Hifdzil Quran ya, gitu. Jadi yang 30 juz, yang juz 30, mohon maaf ya. Bukan 30 juz. Ya, 30 juz. Ya, yang juz 30. Aku ikut itu gitu. Tapi ternyata pas di hari hanya perlombaan, karena kurangnya informasi, itu perlombaannya bukan juz 30, tapi juz 1 gitu. Makanya dari sana itu aku nggak jadi lomba dong, karena memang aku nggak hafal gitu. Ini juga jadi pelajaran buat teman-teman bahwa kita harus bisa menggali, karena sekarang kan sosial media banyak sekali ya informasi di sana gitu. Kita harus pintar-pintar untuk memilih mana informasi dan juga menggali sebanyak mungkin informasi yang bermanfaat untuk tujuan dan cita-cita kita ke depan, kayak gitu. Bener sih, itu epic banget sih Kak, salah kayak gitu yang Iya, udah gitu. belajar. Dan jadinya aku nggak ikut lomba gitu. Itu kocak banget sih, emang pentingnya komunikasi ya. Biasa. Terus juga lingkungan sih. Lingkungan juga berpengaruh kalau menurut aku. Karena ya alhamdulillah kan aku lahir dan juga dibesarkan di lingkungan yang mempunyai jiwa kompetitif ya gitu. Kakakku juga memang ya bisa dibilang sering gitu ikut perlombaan gitu. Aku mulai mungkin ya jiwa kompetitifku itu mulai muncul di saat yang kelas 2 SD gitu. Aku lihat pialanya kakakku gitu, terus kakakku ngejek gitu. Kakak punya belasan piala gitu, tapi adik enggak gitu. Makanya dari sana dari sana kayak jiwa kompetitifku itu mulai diasah ya sampai sekarang. Karena gini, kalau teman-teman sama ya orang-orang yang memang pernah berkunjung ke rumahku gitu, mereka tuh selalu guyon, ini itu rumah apa ruang kepala sekolah gitu loh. Banyak piala ya. Saking banyaknya piala gitu. Dan itu sekarang nurun ke adik aku kayak gitu. Wah, keren. Jadi lingkungan berpengaruh juga sebenarnya untuk pola asuh orang tua, itu berpengaruh buat perkembangan anaknya. Oke, benar banget sih Kak. Oke, dari pembicaraan Kak Priyatna Sandi tadi ada salah satu hal yang unik nih, yaitu ketika dia diejek sama kakaknya, dia bukannya dom, tapi dia malah semangat untuk mendapatkan piala tuh makin naik gitu kan. Orang lain kan kalau diejek, ih kamu nih nggak dapet piala nih, tiba-tiba don. Tapi Kak Pri ini berbeda, dia malah makin naik semangatnya untuk mendapatkan piala yang lumayan sekarang udah kayak ruang kepala sekolah ya sekarang rumahnya. Oke Kak, kan Kak Priyatna Sandi ini merupakan ketua Himaprodi PBA UIC ya kan? Ya. Oke, nah
Aku pengen tahu nih Kak, bagaimana pandangan Kakak mengenai jiwa kompetitif anak PBA sekarang? Ya, ini aku mau bahas ini juga sebenarnya. Jadi ini analisisku ya, dari jiwa Sudah dianalisis ya kompetitifnya teman-teman. mahasiswa PBA itu sebenarnya kurang. Karena satu, mereka kurang percaya diri dan juga mereka selalu merasa takut untuk merasakan kegagalan gitu. Yang itu tadi kita balik lagi, coba tanamkan di diri kalian khususnya di mahasiswa PBA untuk mempunyai mindset dengan ground mindset gitu. Jangan takut gagal teman-teman, coba-coba aja dulu gitu lah. Mudah-mudahan kayak kemarin yang Kak Zaidania itu kan, Iya, benar coba-coba banget, berhadiah kayak gitu. Jadi iseng-iseng berhadiah. jangan takut gagal, jangan juga takut untuk mencoba. Itu aja sih. Oke, jadi lumayan kurang ya Kak. Ada nggak Kak pesan-pesannya biar jiwa kompetitif mahasiswa PBA tuh naik gitu? Kira-kira menurut Kakak ya sebagai ketua Hima Prodi saat ini? Apa ya? Paling ya teman-teman PBA, karena prestasi itu menjadi salah satu aspek membantu perguruan tinggi, yang membantu prodi, khususnya kan nanti kita mau menghadapi akreditasi ya. Iya, gitu. benar Jadi banget nih. ayo semangat untuk berprestasi, semangat juga untuk berproses gitu. Karena lagi-lagi selain dari prodi, ini juga akan berimbas ke diri kamu kayak gitu. Oke, terima kasih nih Kak pesan-pesannya nih. Oke Kak, nih terakhir banget nih Kak. Oke. Kalau boleh tahu nih, berapa sih prestasi yang Kak udah raih nih? Terus bisa spill nggak sih beberapa prestasi yang udah diraih? Selama di kampus berarti? Oke, bisa selama dari SD kan tadi dari kelas 2 SD, tapi kalau dari kampus juga nggak apa-apa. Oh nggak tahu ya, kalau dari SD aku nggak ngitung, cuman kan aku kan lumayan selektif ya orangnya. Jadi memang kayak apa ya, harus terstruktur gitu ya. Nah alhamdulillah memang sampai detik ini ya alhamdulillah aku udah ngantongin 51 kejuaraan gitu. Itu baik dari scholarship, dari event, dari perlombaan maupun juga dari volunteering kayak gitu. Salah satunya ini yang menurutku paling paling berkesan gitu. Apa tuh Kak? Kemarin dapat juara 2 di bidang keratochiari tingkatnya Asia Tenggara. Gitu. Wah, Asia Tenggara guys, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita yang luar biasa ini. Oke Kak, 51 ya. Emang udah cocok nih Kak Priyatna Sandi menyandang titel mahasiswa berprestasi nih, udah cocok banget sih Kak. Alhamdulillah. Tapi gini ya, adanya aku gitu sampai detik ini ya kan tidak lepas juga dari kerjasama dan juga dari bantuan bimbingan dari para dosen gitu, para alumni gitu, dan teman-teman PBA kayak gitu. Oke nih Kak, sayang sekali nih Kak. Padahal pembahasan kita tuh keren, asik, tapi waktunya udah nggak memungkinkan nih, udah harus selesai di sini nih kita. Oke teman-teman, jadi ya dari sekian pembicaraan kita ya, yang dapat kita ambil adalah jangan pernah takut gagal untuk mencoba sesuatu, karena yang udah dibilang Kak Pri tadi, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oke teman-teman, sekian episode kali ini yaitu mengenai mahasiswa berprestasi. Teman-teman juga bisa komen di bawah ya mengenai episode apa yang harus kita bahas di minggu depan. Mungkin ada request dari teman-teman. Sekian episode kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ulul Azmi Pakaya selaku host pada episode kali ini undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.